Saat dua pria ini bertarung, mereka terjatuh ke rawa. Di sanalah mereka sadar bahwa mereka hampir mati. Tapi pria Indian itu sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Ia bersandar sejauh mungkin untuk menambah kekuatan dorong, lalu berenang menuju daratan hanya dengan beberapa kayuhan melalui semak-semak air. Tapi Edison tertinggal di rawa. Dalam keputusasaan, ia berusaha keluar, tapi rawa itu makin menenggelamkannya hingga hanya kepalanya yang tersisa di permukaan. Ia menatap pria Indian itu dengan mata memelas, berharap ada yang menyelamatkannya. Untungnya, pria Indian itu baik hati. Ia langsung mengerti dan mendekati pohon, lalu menekan salah satu ranting besar dengan berat tubuhnya. Edison pun segera memegang ranting itu dan berhasil diselamatkan. Edison sangat senang seperti mendapat hidupnya kembali. Saat ia sedang membersihkan lumpur dari tubuhnya di tepi laut, ia melihat pria Indian itu mencuri bebeknya lagi. Tapi kali ini Edison tidak marah. Bagaimanapun pria itu baru saja menyelamatkan nyawanya. Beberapa hari kemudian, Edison pergi ke hutan dan menemukan si Indian sedang membuat rakit di dekat api arang. Ia pun mencoba mengajak bicara dan akhirnya tahu kalau nama pria itu adalah Andrew. Meski tak bisa berbahasa yang sama, Andrew tetap ramah dan bahkan memberinya makanan. Rasanya enak, tapi begitu Edison tahu makanan itu adalah daging kelelawar, ia menjadi ragu. Ketika Edison melihat Andrew masih menggunakan kapak batu untuk menebang kayu, ia sengaja menunjukkan kapak miliknya yang lebih canggih, menebang beberapa cabang pohon di depan Andrew, seolah ingin pamer. Ini membuat Andrew terlihat sedih dan kecewa. Seiring waktu, mereka jadi teman yang baik dan mulai bisa saling memahami. Kemampuan berburu Edison juga meningkat pesat, bahkan bisa menangkap babi hutan dengan mudah dan membaginya dengan Andrew. Tapi Andrew belum terbiasa dengan cara makan orang modern. Ia langsung mengambil daging mentah dan meminum darahnya. Edison mengerti, meskipun kebiasaan mereka berbeda, ia tetap memilih untuk saling menghormati. Ia bahkan membantu Andrew membuat rakit agar bisa kembali ke sukunya. Saat melihat Andrew pergi, Edison merasa sedih. Hari-hari berikutnya, Edison hidup sendirian di pulau itu. Hidupnya sangat membosankan, tapi kadang-kadang Andrew datang berkunjung. Sampai suatu hari, saat Edison sedang menulis di buku hariannya, ia mendengar suara tembakan. Ia langsung sadar itu pasti berasal dari peradaban modern. Ia bergegas ke arah sumber suara dan benar saja ada kapal besar sedang bersandar tak jauh dari situ. Edison sangat senang. Ia berlari dan melambaikan tangan minta pertolongan. Tapi saat mendekat, ia justru melihat orang-orang kulit putih sedang mengejar Andrew. Melihat temannya ditangkap, hati Edison tidak tenang. Ia tahu bahwa orang kaya sering datang ke wilayah suku dan membawa penduduk asli sebagai budak. Edison pun berenang ke kapal besar itu. Sang kapten yang melihat Edison sebagai orang modern dan bisa berbahasa Inggris langsung mengundangnya ke dalam kabin. Edison menceritakan semua pengalamannya selama 5 tahun di pulau tersebut. Sang kapten percaya padanya. Menjelang pagi, saat semua kru tertidur, Edison naik ke geladak secara diam-diam dan membuka kandang tempat Andrew dikurung. Setelah mengucapkan salam perpisahan singkat, Andrew mengambil rakit yang sudah dipersiapkan Edison dan berhasil kembali ke sukunya. Akhirnya, setelah 5 tahun terdampar di pulau terpencil, Edison pun bisa kembali ke dunia modern.